Ibadah Minggu 18 Juli 2021. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari di tempat kita masing-masing kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendasarkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam kuasa Allah. Pitulungan kita punika pinangkanipun saking asmanipun Yehuwa, ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, saha ingkang tansah netepi kasetyanipun langgeng ing salami-laminipun. Amin. Sumangga kita sami memuji Gusti kanthi kidung KPJ angka gangsal. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus ingkang wonten ing para pasamuan sedaya. Amin. Katuran pinarak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara pemuda, saudari pemuda di tempat masing-masing, adik-adik sekolah minggu yang mungkin ikut ibadah dengan Bapak Ibu, keluarga masing-masing di rumah, kiranya semua merasakan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita beribadah meskipun terbatas secara virtual, tetapi kita percaya kuasa Allah tidak terbatas. Dan Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Mari kita semua memuji nama Tuhan, ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi krepekaken kidung KPJ angka 59. Kita pujikan bait 1 dan 2. Inujio tansah Allah momirah. Salirkan yang dosa duraka dinong apura dina pujen pati semar
mulyano Gusti Sang Pamarta Durna mulyano pangruwating suka pasrah maring Allah Dono prakaya margine wayura tentrem rahasia Bait kaping kalih pinuji slaminyo Allah tresno kang ngegungken sabar ring tiyang kang nakal Kamino Allah tresno kang ngegungken sabar ring tiyang kang nakal nuntun ring pitobat Rono rahmat Breh yang mursid yaktini Sinung roh suci Luhurno mulyano Mulyano Gusti Sang Pamarta Luhurno mulyano pangruwating suka pasrah maring Allah rono prakaya margine waluya tentrem raharja Puji Gusti sumangga kita sami maos kitab suci ingkang kapendhet wonten ing serat Efesus pasal kalih Efesus pasalipun ingkang kaping kalih ayat 11 ngantos 21 Efesus 2 ayat 11 sampai 22 saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti di dalam hati. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat yang ke-17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Kristus yang terkasih, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita mengucap syukur, memohon kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita hadir ke dalam doa syafaat. Allah kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur. Inilah kami, jemaat-Mu GITC Pati Timur, dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan belajar firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami dapat terus merasakan nafas kehidupan, kami dapat terus merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menolong dan menuntun setiap jemaat-Mu GITC Pati Timur di tempat masing-masing, dalam kehidupan masing-masing. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang saat ini turut merasakan dampak dari pandemi COVID-19, Tuhan, kami selalu percaya bahwa Tuhan menaruh hati yang melayani, hati yang mau memberi, berkorban demi bangsa Indonesia agar cepat pulih. Bapa memberikan pemikiran yang baik, yang bijak kepada setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan. Tuhan sertai mereka, berikan hikmat sehingga kebijakan yang diberikan tidak memberikan dampak yang begitu negatif kepada masyarakat. Adapun mungkin beberapa oknum yang dalam pelayanan di dalam bidang pemerintahan kurang maksimal, kami berdoa supaya Tuhan mengetuk hati setiap manusia, setiap jiwa-jiwa yang melayani dalam dunia pemerintahan, dalam kebijakan-kebijakan, supaya dapat melayani masyarakat dengan baik, supaya dapat memberikan pelayanan yang baik.
Kami juga mendoakan untuk tenaga medis, kesehatan, supaya Tuhan menguatkan kehidupan masing-masing teman-teman kami yang ambil bagian dalam dunia kesehatan, yang setiap harinya bertemu dengan pasien-pasien orang yang sakit, untuk menguatkan, untuk merawat. Tuhan juga menguatkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang pelayanan dalam bidang kesehatan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan jiwa yang kuat, yang tegar, supaya dapat terus melanjutkan kiprah pekerjaan pelayanannya dengan baik dan maksimal, supaya masyarakat yang mengalami kesakitan boleh diberkati melalui tangan-tangan anak-anak Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan dunia pendidikan dan ekonomi saat ini yang terganggu. Banyak pelaku usaha, pelaku bisnis yang terganggu, tetapi Tuhan mencukupkan kehidupan masing-masing anak-anak-Mu, mencukupkan bangsa-Mu Indonesia, memberikan hikmat pada setiap pelaku usaha supaya tidak mengalami kemerosotan yang begitu dalam, tidak tergeletak, tapi Tuhan menopang. Begitu pula di dunia pendidikan, Tuhan memberikan hikmat kepada para pendidik, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu saudara kakak. Tuhan berikan hikmat supaya dengan hikmat masing-masing dapat mendidik anak-anak-Mu, generasi muda, anak-anak-Mu sekolah minggu dengan maksimal dan baik, supaya dapat mengenal firman-Mu, dapat mengenyam pendidikan, sehingga menjadi bekal yang baik untuk kehidupannya di masa mendatang. Kami juga mendoakan jemaat-Mu GITJ Pati Timur, baik itu GITJ Pati Timur di tempat ini maupun di kelompok Kalimulyo dan di kelompok masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berusia lanjut. Tuhan berkati di usianya saat ini dapat terus merasakan sukacita, damai sejahtera melalui kesehatan, melalui orang-orang di sekitar. Tuhan menunjukkan kasih kepada jemaat-Mu tersebut. Biarlah di usianya yang saat ini dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui hal-hal yang diberikan Tuhan di sekitarnya. Kami mendoakan pula untuk jemaat pemuda remaja, berkati agar di usianya yang saat ini dapat belajar, dapat memposisikan diri dengan baik, dapat menemukan komunitas yang baik, sehingga membantu mereka dalam bertumbuh dan berkembang. Anak-anak-Mu sekolah minggu juga Tuhan sertai tumbuh kembangnya, berikan kecerdasan, kesehatan bagi anak-anak Tuhan sekolah minggu, melalui orang tua, melalui orang di sekitarnya, teman-temannya. Tuhan menuntun setiap anak-anak Tuhan supaya dapat melihat dan belajar bahwasanya Tuhan adalah Maha Kuasa. Setiap keluarga jemaat GITJ Pati Timur Tuhan sertai, Tuhan tolong melalui pekerjaan masing-masing yang dikerjakan. Tuhan berikan rezeki, berikan juga kesehatan, berikan hati yang kuat, supaya dapat menjalani hidup ini dengan baik, serta berkati setiap pelayanan mereka, ambil bagian di dalam pelayanan di GITJ Pati Timur. Seluruhnya GITJ Pati Timur melalui majelis dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan sertai, agar tidak bosan-bosannya melayani Tuhan saat ini, dan diberikan kreativitas untuk memberikan pelayanan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan,
Tuhan membukakan pintu supaya dapat merasakan mukjizat Tuhan dalam hidup jemaatmu masing-masing. Kami juga ingat akan sinode kami, sinode GETC. Tuhan sertai hamba-hambamu yang ambil bagian, yang memberikan waktu dan tenaga, yang memberikan pengorbanan untuk melayani melalui sinode GETC. Segala hambamu, semua hambamu Tuhan berkati dan sertai dalam pelayanan masing-masing. Begitu pula program-program yang akan terlaksana, baik itu di tahun ini dan di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan juga sertai segala persiapan-persiapannya, Tuhan lancarkan dan memberikan keberuntungan kepada GITC. Begitu pula MCC dan MWC yang akan melaksanakan pertemuan raya di Semarang tahun depan. Tuhan berkati dan sertai setiap persiapannya, supaya GITC juga dapat ambil bagian dalam konferensi sedunia Gereja Mennonite, supaya nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia, di Semarang, di seluruh dunia dapat melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk persembahan GITC Pati Timur yang sudah diberikan, baik yang akan diberikan nanti sore juga, yang sudah dipersiapkan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan jadikan persembahan tersebut menjadi alat untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Pelayan-pelayan ibadah pada saat ini Tuhan memberkati semuanya. Dan hambamu Tuhan sembunyikan di bawah salib-Mu, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Meskipun masih virtual, tetapi saya percaya semuanya mengikuti ibadah dengan penuh antusias dan dengan penuh hikmat. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang hadir di tempat ini dan jemaat yang lain di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Tema pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus damai sejahtera kita. Gusti Yesus punika damai sejahtera. Merasakan damai sejahtera dan menyaksikan damai sejahtera itu atau menyatakan damai sejahtera itu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Ada satu pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu atau teman-teman pemuda remaja mengalami pertengkaran? Pernahkah kita mengalami perselisihan? Baik itu mungkin yang sudah menikah dengan suaminya atau dengan istrinya, atau mungkin pertengkaran di tempat kerja dengan rekan-rekan kerja kita, atau perselisihan dengan teman kita di sekolah, di tempat kita belajar,
Pasti pernah. Dan pertengkaran itu pasti membuat kita tidak damai sejahtera. Pertengkaran di rumah tangga, di keluarga, ataupun di tempat kita bekerja, atau di sekolah, atau dengan teman, membuat kita merasakan tidak damai sejahtera. Bahkan dalam pertengkaran itu bisa membuat kita menjadi merasa asing di keluarga sendiri, merasa asing di lingkungan tempat kita bekerja, merasa diasingkan oleh lingkungan teman-teman kita, teman-teman pergaulan kita. Kita diasingkan atau kita yang mengasingkan diri. Damai sejahtera. Damai sejahtera dari bahasa Ibrani yaitu shalom, memiliki makna yaitu keadaan tanpa permusuhan. Dalam kamus Browning. Atau eirene dalam bahasa Yunani. Eirene yang memiliki arti sehat walafiat atau utuh atau keadaan yang baik. Bisa dilihat di ensiklopedia Alkitab. Keadaan yang baik yang tampak dari luar, yang bisa dilihat oleh mata, dan juga keadaan yang baik yang dari dalam, yang utuh, yang tanpa permusuhan. Dan kebutuhan yang paling utama, kebutuhan yang pertama untuk manusia yang berdosa, yaitu damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera dari Allah. Kita belajar melalui surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Efesus, bahwasanya Yesus adalah damai sejahtera. Yesus adalah damai sejahtera. Ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 saja. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Makna dari ayat ini, makna Yesus merubuhkan tembok pemisah, bisa dimaknakan Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bisa menjadi tembok pemisah, tembok yang menjadikan kita sulit untuk datang kepada Allah. Namun Yesus telah membatalkan hukum Taurat tersebut melalui kematiannya dengan simbol terbelahnya tirai bait suci. Adalah sebuah simbol Yesus telah merubuhkan tembok pemisah perseteruan. Setiap manusia berdosa. Setiap manusia memiliki kesalahan. Setiap hari siapa yang tidak berdosa? Mungkin kita tidak sengaja, entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar, itu sama-sama dosa. Entah itu berbohong untuk kebaikan, entah itu berbohong untuk menyembunyikan sesuatu, itu dosa. Dan dosa pasti akan membenamkan manusia ke dalam kegelapan.
Dosa akan mematikan rasa damai sejahtera. Dosa akan membelenggu manusia dan membuat manusia akan sulit untuk merasakan damai sejahtera. Dan dosa bisa menghilangkan hak kewarganegaraan surga. Karena jiwa yang berdosa pasti akan mati. Jiwa yang berdosa pasti akan mati. Bisa dibuka di Yehezkiel pasalnya yang pasal 18. Yehezkiel pasal ke-18 ayatnya yang keempat. Ayat 4 dan ayat 20. Yehezkiel pasal 18 ayat 4 dan 20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Benar jika semua jiwa, semua orang yang berdosa pasti akan mati. Semua dosa berujung kepada maut. Kita, semua manusia berdosa. Semua manusia menuju maut, menuju hukuman. Namun kita memiliki anugerah. Sang damai sejahtera, Dia sendirilah yang datang dan memberikan damai sejahtera. Jika dalam perjanjian lama berkata, lakukan dan hidup, kita harus melakukan hukum supaya kita hidup. Kita harus menjalankan hukum Taurat supaya kita beroleh kehidupan. Dan manusia yang sudah jatuh tidak dapat melakukan hukum Taurat atau hukum Musa. Sekali dilanggar, hukum perjanjian lama itu akan menjadi kutuk. Kita bisa melihat di dalam kitab Galatia, kitab Galatia 3 ayatnya yang ke-10. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat, meskipun hanya 10 hukum Taurat. Dan sekali kita tidak setia, sekali manusia tidak setia menjalankan hukum tersebut,
berdampak kutuk pada kehidupan manusia. Kehadiran Yesus menghapus hukum Taurat. Kehadiran Yesus menghapus perseteruan dan memberikan manusia hati yang baru, memberikan manusia pikiran yang baru, memberikan manusia roh yang baru. Yesus Kristus yang merubuhkan tembok, memberikan kehidupan yang baru. Kembali ke dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Bisa minta tolong salah satu untuk membacakannya? Terima kasih Ibu Darmi. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Terima kasih. Yesus sendiri yang akan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, dan roh yang baru melalui karya keselamatan yang bisa kita rasakan. Untuk itu, bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua yang sudah mengenal Yesus, kita bersyukur. Mari kita selalu memperbarui hidup kita dengan tidak mengeraskan hati, tidak mengeraskan kepala kita, tapi kita melembutkan hati. Mari kita merendahkan diri kita untuk terus datang kepada Tuhan, supaya hati yang baru, pikiran yang baru benar-benar kita pakai dan kita dimampukan untuk melakukan ketetapan Tuhan. Yesus adalah damai sejahtera. Bersyukur pada kita, bagi kita yang mengetahui hal ini. Yang berikutnya, semua orang harus tahu jika Yesus adalah damai sejahtera. Kita sudah tahu bahwa Yesus damai sejahtera. Maka dari itu, semua orang harus tahu jika Yesus adalah damai sejahtera. Kembali ke dalam Efesus 2 di ayat yang 17 dan 18. Efesus 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa yang di surga. Amin. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kamu yang jauh, kamu yang dekat adalah kita semua. Kita yang dulunya, kita yang tidak
sebagai warga negara Israel, bangsa pilihan Allah yang dianggap jauh, kita memiliki kesempatan untuk sama-sama masuk kepada Bapa. Di dalam nats ini, di dalam nats Efesus ini, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Efesus mengingat keadaan yang sebelumnya, karena Efesus tidak termasuk dengan orang Yahudi. Efesus bukan bangsa Yahudi. Jemaat Efesus dianggap orang-orang kafir. Jemaat Efesus dianggap orang yang tidak bersunat atau orang yang tidak terhisap atau termasuk ke dalam umat Allah. Dan Efesus tidak mendapatkan hak menerima janji Allah. Itu adalah paradigma lama, itu adalah pandangan lama. Dan Paulus mengingatkan di dalam perjanjian baru, Yesus tidak membeda-bedakan. Kita yang jauh, kita yang dianggap bukan kewarganegaraan Israel, bukan warga negara Israel, kita tidak termasuk umat pilihan Allah. Tetapi Yesus sendirilah yang memberikan kesempatan kepada semua orang. Kita diberikan kesempatan supaya kita bisa datang kepada Allah. Ketika Yesus turun ke dunia, keadaan berbalik 180 derajat. Yesus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam kuliah saya waktu dulu di STAKWW, saya sempat sedikit belajar seperti ini. Ini tentang pluralitas agama atau pluralisme atau keadaan kita yang plural. Kita di dunia ini, agama tidak hanya satu. Di Indonesia ada 6, ada banyak kepercayaan. Kalau kita pergi ke tempat lain, ada lebih banyak agama. Lalu bagaimanakah dengan mereka? Apakah mereka akan selamat? Yesus memberikan kesempatan kepada semua orang. Damai sejahtera dari Yesus, dari Allah, melampaui segala akal. Mungkin agama-agama lain itu sebagai persiapan menuju Kristus. Dalam Hindu kita kenal, mungkin tokoh mereka adalah Krishna. Kenapa Krishna? Mungkin Krishna sebagai penyiapan untuk mengenal Kristus. Dalam agama Buddha juga mengenal tentang kehidupan yang akan datang, keluar dari putaran dunia dan dapat keluar dari putaran inkarnasi sehingga dapat menuju nirwana. Mungkin semua hal itu adalah persiapan bagi umat-umat di dunia ini untuk mengenal Yesus. Mungkin seperti ini. Ini adalah gambaran saja, mungkin tidak bisa memberikan hal yang lengkap, pemahaman yang lengkap, tetapi bisa membantu kita, menolong kita bahwa Allah adalah satu. Ibaratnya ini adalah Allah. Kemudian agama Kristen berada di depan sini, sehingga cara mereka melihat Allah, oh, Allah itu berbentuk seperti ini. Allah itu berbentuk persegi panjang, yang besar.
Allah itu besar. Kemudian agama-agama lain mungkin berada di sudut pandang di bawah ini, di pinggir dan di pojok, sehingga melihat Allah dari sudut pandang seperti ini. Oh, Allah itu seperti itu, persegi panjang yang amat kecil tapi panjang. Begitu pula teman-teman yang lain, agama-agama yang lain. Semuanya memandang hal yang sama, tetapi dari sudut yang berbeda. Dan damai sejahtera dari Allah akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa agama tidak menyelamatkan dari dosa. Agama Kristen tidak menyelamatkan kita dari dosa. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Meskipun KTP Kristen belum tentu, tetapi bagi kita umat Kristen yang benar-benar percaya Yesus Kristus akan diselamatkan dan beroleh janji-janji kekal. Damai sejahtera dari Allah akan memberikan pemahaman kepada manusia bahwa agama bukan penyelamat. Damai sejahtera dari Allah akan memberikan pemahaman kepada manusia bahwa siapapun berhak memiliki kewarganegaraan surga. Dan damai sejahtera dari Allah memberikan pemahaman kepada manusia bahwa Yesus itu sendiri adalah Sang Damai Sejahtera. Agama mungkin tidak bisa memberikan damai sejahtera, karena dalam kehidupan kita beragama bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan pertengkaran. Satu atap agama bisa berbeda pendapat dan bermusuhan. Satu atap tempat ibadah saja bisa bertengkar karena berbeda pendapat. Tetapi satu juru selamat, satu penjuru akan menolong kita untuk bersama-sama mendapatkan damai sejahtera. Meskipun dari Kristen, dari Islam, Hindu, Buddha, tetapi jika sama-sama melihat Sang Damai Sejahtera, akan bersama-sama memperoleh damai sejahtera. Hilangkan keegoisan manusia, hilangkan kesombongan manusia. Karena di dalam Kristus kita semua sama, kita semua menjadi bagian dari bangunan bait Allah. Seperti batu bata yang kecil disusun rapi untuk menjadi bangunan bait suci. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, pasal 2 ayat 22, ayat yang terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, dan kita juga dibangunkan, kita diberikan, kita juga turut menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kita sama-sama saling membangun. Ketika kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera, maka mari kita katakan kepada dunia, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, bahwa damai sejahteraku dari Yesus. Kenapa saya bisa bersukacita? Karena Yesus sukacita saya. Katakan kepada
tetangga-tetangga, keluarga, melalui sikap hidup kita. Kita tunjukkan bahwasanya kita bersuka cita, kita memiliki damai sejahtera karena Yesus. Untuk penutupan dari khotbah ini, saya akan memberikan sebuah cerita kisah nyata yang terjadi pada tahun 1950-an, 1950 di negara Jerman atau Berlin. Ada perselisihan sesama bangsa mereka sendiri. Kemudian mereka memisahkan diri, Jerman Timur dan Jerman Barat, atau Berlin Timur, Berlin Barat. Dan kedua kelompok tersebut dipisahkan oleh sebuah tembok setinggi 3 meter, kurang lebih 3 meter, dan di atasnya diberi kawat yang berduri. Tembok tersebut dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Pertengkaran dimulai sekitar 1950-an dan kemudian 1961 atau kurang lebih 11 tahun kemudian mereka memisahkan diri. Dua negara tersebut membangun tembok, atau dua kelompok tersebut membangun tembok. Tembok tersebut dibangun oleh Berlin Timur atau Jerman Timur yang dipimpin oleh Walter Ulbricht, dan mereka didukung Uni Soviet. Berlin Timur dengan negara sekutunya Uni Soviet membangun tembok setinggi 3 meter. Tetapi ketika kita lihat kehidupan waktu itu, Berlin Timur sangat miskin. Berlin Timur kekurangan makanan. Yang berbeda dengan Berlin Barat. Jerman Barat lebih kaya, Jerman Barat lebih makmur, memiliki makanan yang berlimpah. Ketika perbedaan ekonomi dan strata sosial tersebut, Berlin Timur menjadi iri. Jerman Timur menjadi benci kepada Jerman Barat. Perbedaan kesejahteraan itu memunculkan rasa iri. Dia kok lebih kaya, saya miskin. Mereka bisa makan enak, saya tidak. Suatu hari, warga Berlin Timur mengumpulkan tumpukan sampah. Warga Jerman Timur ini mengumpulkan sampah. Kemudian dengan sengaja mereka melemparkan sampah itu melampaui tembok kepada Berlin Barat, melewati tembok setinggi 3 meter tersebut. Mereka sengaja memprovokasi supaya timbul pertengkaran, supaya timbul perselisihan atau perang. Warga Berlin Timur sengaja supaya Berlin Barat ini menjadi emosi. Berlin Barat didukung Amerika dan kawan-kawan, Berlin Timur didukung Rusia, Uni Soviet dan kawan-kawan. Supaya apa? Supaya timbul perang. Karena jika ada perang, sama-sama muncul kelaparan, sama-sama muncul keterpurukan. Tetapi apa yang dilakukan warga Berlin Barat? Reaksi warga Jerman Barat ini di luar dugaan. Mereka tidak membalas melempar sampah. Tetapi warga Berlin Barat ini mengumpulkan makanan-makanan yang lezat.
Kemudian makanan itu dilemparkan ke Berlin Timur dengan sebuah tulisan, "Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudaraku sebangsa." Warga Berlin Timur menjadi malu karena mereka menganggap warga sebangsa. Pada dasarnya mereka saudara, tetapi perang. Dan dari hal itu, kebencian dan rasa iri menjadi luntur. Pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin diruntuhkan. Dari kisah tersebut, kita belajar supaya kita terus membangun hubungan yang baik dengan teman-teman sebangsa kita, dengan umat sebangsa kita, umat dari kerajaan Allah. Kita semua saudara. Karena tembok itu sudah diruntuhkan, Yesus sendiri sudah meruntuhkan. Tidak perlu lagi memisahkan diri, tidak perlu lagi menjauhkan diri, tidak perlu lagi emosi, dengki, iri, karena semuanya sama. Mari kita meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan kita dengan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Kita meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan kita dari perjumpaan kita dengan saudara kita yang bertengkar. Lama-lama bertengkar juga tidak enak. Hilangkan keegoisan, rendahkan diri, rendahkan hati kita, dan kita terus berbakti kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami dan menyegarkan kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pengingat pada kami dan menjadikan terang dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, terus tuntun melalui Roh Kudus dan terus merasakan damai sejahtera dan dapat mengabarkan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli atau syahadat kalih welas. Syahadat kalih welas inggih punika pengaken pitados rasuli. Setunggal kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Tiga ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Sekawan ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaseraken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Gangsal ing tigang dintenipun malih saking andaspun tiyang pejah. 6 lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. 7 saking ngriku inggih badhe rapun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. 8 kawula pitados dhateng Roh Suci. 9 kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. 10 punapa dene pangudhen dosa. 11 tanginipun raga. 12 sarta gesang langgeng.
Amin. Sumangga Bapak Ibu pasamuan kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian di Kidung Pujian Pasamuan Jawi KPJ nomor 192. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Isining kabar kabingahan winangsitken dening pangeran dados srana paling piwulang margining kautaman. Mari kita pujikan. Isining kabar kabingahan Dadya srana paring piwulang srana paring piwulang margining kautaman dinen tiyang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bait kaping kalih yang lepat winelaken samya dening sabdaning Kang Mahawasa. Sumangga. Yang lepas winelaken samya dening sabdaning Kang Mahawasa. Yang dosa kang samya mratobat kang samya mratobat anampeni rahmat nampe rahmat dinen yang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tresnani sesami tresnani sesami. Pasamuan kagunganipun Gusti sumangga kita milarken pangibadah punika kanthi berkahipun Gusti lan sak sampunipun kita nampeni berkat kita ngrepekaken kidung KPJ angka 5159. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Matur nuwun Gusti sampun mimpin pangibadah enjang punika. Berkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing dapat meneruskan pekerjaan, aktivitas dengan lancar. Berkati 1 minggu ke depan supaya dapat terus mengabarkan damai sejahtera dan merasakan damai sejahtera. Mari kita menerima berkat dari Allah. Sehramatipun Gusti lan sehipun Allah tuwin patunggilanipun Roh Suci wonten ing para kita sapasamuan.
Amin. Kita pujikan kidung KPJ nomor 459, Pinujio Allah Sang Rama. Pinujio Allah Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci, purna pangabektian ing Reja, rasa gesang saben ari, ayo mindana samprusen ati sabdaning Gusti, sugeng yekti sinar tansih ning berkahing Gusti, selamat ring sesami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.